Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun kerjasama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ternyata kerjasama itu tidak begitu saja tercipta. Ini kenyataan, harus diupayakan, harus diusahakan, harus dibangun. Nah, tetapi masalahnya bagaimana membangun kerjasama ini? Karena yang seringkali kita saksikan atau kita alami sendiri adalah bukan bekerja sama, Pak Paul, tetapi sama-sama bekerja. Namanya tidak ada saling terkait antara yang satu unit dan unit yang lain, pribadi yang satu dengan yang lain, walaupun sama-sama bekerja, sehingga tidak membawa suatu dampak yang positif. Ini bagaimana, Pak? Sudah tentu untuk bisa tergalang sebuah kerjasama yang baik diperlukan kepemimpinan yang juga efektif, Pak Gunawan. Ya, saya akan mengutip memang pendapat atau teori dari seorang yang bernama Virginia Satir. Dia itu tuh seorang pemikir dan juga seorang terapis untuk terapi keluarga. Dia berkata bahwa dalam sebuah keluarga, unsur terpenting adalah orang tua atau suami istri. Sebab ini poros keluarga. Kalau porosnya sudah tidak lagi efektif, tidak lagi bekerja sesuai dengan seharusnya, maka akan mempengaruhi anak-anak dan sebagainya. Sudah tentu dalam sebuah organisasi pelayanan, sama ya, kepemimpinan itu diperlukan dan harus berfungsi dengan baik. Sehingga kalaupun sampai ada masalah dengan anggotanya, maka pemimpin yang efektif itu dapat menyelesaikannya atau setidaknya meminimalkan dampak buruk tersebut. Nah, kita telah membahas ya tentang kepemimpinan, maka sekarang kita mau mengarahkan pandangan kita kepada pihak yang satunya, yaitu yang dipimpin atau para pengikut. Ternyata untuk mewujudkan sebuah kerjasama yang baik, bukan saja diperlukan pemimpin yang efektif, tapi diperlukan juga pengikut yang pas. Nah, ciri-cirinya apa tuh pengikut yang pas sehingga cocok untuk menjadi bagian dari sebuah kerjasama? Dengan perkataan ini sebetulnya saya mau mengatakan bahwa pertama, tidak semua orang tuh bisa masuk dan menjadi pengikut dalam sebuah organisasi. Tidak semua orang. Ada orang yang memang sangat susah sekali untuk bisa bekerja sama. Nah, daripada dia memaksakan dan akhirnya menginjak-injak orang lain atau menyikut-nyikut orang lain, mendingan memang jangan. Kedua, saya juga mau mengatakan bahwa enggak setiap orang cocok untuk setiap organisasi atau kepemimpinan. Itu memang sangat bergantung sekali tuh pada kepemimpinan atau corak organisasinya. Maka kadang-kadang proses untuk menemukan ya lembaga atau organisasi di mana kita bisa pas itu memang tidak mudah. Nah, lepas dari yang telah saya katakan, nanti saya akan coba angkat sebetulnya sekurang-kurangnya ada 2 karakteristik yang dituntut dari seorang pengikut untuk dia dapat akhirnya masuk menjadi bagian dari sebuah organisasi dan bekerja sama dengan rekannya. Ya, apa itu Pak Paul? 2 karakteristik itu. Yang pertama adalah berinisiatif. Saya kira hampir semua pemimpin yang efektif menghendaki bawahannya untuk bersikap aktif. Kecuali memang pemimpin yang tidak efektif. Dia justru akan senang kalau pengikutnya justru tidak aktif. Nah, tapi dalam kasus kepemimpinan yang sehat, seyogianya lah seorang pemimpin menginginkan anggotanya untuk bersifat aktif. Kenapa? Sebab jika mereka tidak berinisiatif, itu berarti semua beban kerja akan jatuh pada pundak si pemimpin. Jadi dengan kata lain, seorang pemimpin yang efektif berkepentingan melatih dan memberi ruang gerak kepada bawahannya untuk berinisiatif. Pemimpin yang efektif juga menginginkan anggotanya untuk berinisiatif sebab ia tahu bahwa idenya sendiri tidak akan cukup untuk menjalankan dan mengembangkan roda organisasinya. Itu sebabnya ia berharap dan bergantung pada masukan bawahannya untuk memberinya ide yang baik. Ya, ini contoh konkretnya itu seperti apa, Bapak? Saya berikan sebuah contoh ya, bahwa berinisiatif itu begitu penting. Untuk waktu yang lama,
mobil-mobil Amerika itu mendominasi pasar mobil di dunia. Kemudian mulai dari tahun 70-an, 80-an, mobil-mobil Jepang mulai memasuki pasar dunia dan membuktikan dirinya memang tangguh dan dapat dipercaya. Nah, oleh sebab itu, akhirnya banyak perusahaan mobil dan manajemen di Amerika melirik kepada metode kepemimpinan Jepang. Nah, ini yang mereka temukan. Jadi ini mereka temukan sewaktu perusahaan mobil Jepang mulai datang membangun pabrik mereka di Amerika. Yaitu misalkan yang pertama adalah ternyata pemimpin di dalam perusahaan-perusahaan yang ditangani oleh mereka, Jepang, parkir mobil saja Pak Gunawan, tidak disediakan khusus untuk pemimpinnya. Siapa datang lebih pagi, dia dapat parkir yang lebih dekat. Datang lebih siang, parkirnya lebih jauh. Semua sama, nggak dibedakan. Dan ini yang kedua, di dalam ruangan memang seminimal mungkin disediakan kantor. Jadi sedapatnya memang sekat-sekat dibuka. Karena dianggap dengan dibukanya sekat, maka arus komunikasi lebih lancar antara semua staf, bawahan dan atasan. Dan berikutnya yang ditekankan adalah bahwa setiap pekerja di dalam pabrik mobil Jepang berkesempatan untuk menelurkan dan menyampaikan idenya kepada perusahaan. Jadi mereka yang di atas itu berkepentingan untuk menerima masukan-masukan yang baru dan yang segar dari bawahannya. Nah, inilah cara perusahaan-perusahaan mobil Jepang itu bekerja, mengelola perusahaan mereka. Tidak heran makanya sampai sekarang di dunia ini kita bisa lihat pasar mobil dikuasai oleh Jepang. Sampai tahun lalu GM, General Motors memang menempati posisi pertama. Tapi selama beberapa bulan tahun lalu ternyata Toyota lah yang menjadi pertama di dunia. Bukan lagi, yang pertama di Amerika, bukan lagi General Motors. Itu kan memang mengagetkan sebab ini tuan rumah akhirnya tersingkir oleh perusahaan mobil dari negara lain. Namun, itu tuh yang kita lihat. Mereka benar-benar membuka sekat dan meminta semua staf untuk berinisiatif, menelurkan dan menyampaikan ide mereka. Nah ini seringkali pemimpinnya belum tentu juga siap Pak Paul untuk menerima ide-ide dari bawahannya atau dari anggotanya gitu Pak Paul ya. Nah di dalam hal ini apa yang harus dilakukan oleh anggota ini yang merasa saya sudah memberikan ide, saya sudah berinisiatif tapi tidak mendapat tanggapan yang positif. Nah bagaimana Pak? Nah ini diperlukan kualitas yang kedua Pak Gunawan. Memang yang pertama itu berinisiatif ya, tapi anggota atau pengikut juga mesti arif. Jadi bukan saja berinisiatif, mesti arif. Ada batas yang tipis antara berinisiatif dan dominan. Ya, orang yang berinisiatif pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk menjadi dominan. Karena dia memang aktif ya, mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Sebaliknya orang yang tidak berinisiatif cenderung pasif dan bergantung. Nah, hampir semua pemimpin menghendaki bawahannya untuk berinisiatif, tetapi tidak dominan. Ini nih yang tidak disukai oleh pemimpin. Kalau bawahannya itu dominan, artinya tidak bisa menerima bahwa pendapatnya itu sekarang ini belum bisa disetujui. Tetap memaksakan kehendak. Nah, ini nih yang disebut dominan. Nah, pemimpin biasanya memang tidak begitu senang ya dengan bawahan yang dominan. Jadi penting bagi bawahan untuk menyadari fungsi dan batasnya. Fungsinya adalah memberi masukan kepada pimpinan. Batasnya adalah menyerahkan keputusan akhir kepada atasannya. Inilah yang saya maksud dengan arif Pak Gunawan. Yaitu tahu kapan berkata, namun tahu kapan untuk diam. Ya, dan di sini seringkali faktor subjektivitas itu sangat tinggi gitu Pak Paul. Pemimpin yang menyukai bawahan atau anggota tertentu itu idenya selalu diterima biasanya. Nah, justru ada orang yang merasa idenya selalu ditolak karena pimpinan itu tidak menyukai dia. Nah, ini bagaimana sikap ini Pak Paul? Langkah pertama memang kita mesti introspeksi. Kenapa kok sampai pimpinan ini tidak suka dengan kita? Apakah cara penyampaian kita yang kurang tepat? Ataukah kita itu pernah melukainya atau mempermalukannya? Jadi hal-hal itu tuh mesti kita coba lihat ya. Apakah pernah kita lakukan?
Namun, saya juga nggak menutup kemungkinan bahwa ada kalanya pemimpin memang tidak mau menerima masukan dari orang-orang tertentu sebab dia sangat mementingkan posisinya. Dan dia takut kalau dia menerima masukan-masukan dari orang-orang ini yang memang bagus-bagus, suatu hari kelak posisinya akan digeser. Nah, itu pun bisa terjadi. Maka di dalam bekerja sama, semua faktor ini mesti kita pertimbangkan. Kalau kita sudah berinisiatif dan kita sudah arif, namun kok terus mentok, kok nggak pernah ditanggapi, terus mentok. Kita sudah berinisiatif dan kita arif, kita nggak pernah memaksakan, tapi kita terus ya sabar, mengatakannya dengan santun juga, tapi terus mentok. Saya kira akan ada waktu di mana kita harus mengevaluasi apakah kita efektif di dalam lembaga ini. Sebab pada ujungnya menurut saya yang penting adalah keefektifan. Jangan sampai kita terlibat dalam sebuah lembaga, misalkan pelayanan atau organisasi lainnya, dan kita tidak lagi efektif. Sayang, waktu dan tenaga kita dibuang dengan percuma. Bukankah lebih baik jika nanti kita kontribusikan itu di lembaga yang berbeda sehingga kita bisa melihat ya bahwa kita ini efektif di situ. Ya, seperti pada awal perbincangan ini kita memberikan judul atau tema pada perbincangan ini membangun kerjasama, Pak Paul. Namanya membangun ini kan tidak bisa sekaligus gitu, Pak Paul. Artinya ada suatu proses, suatu tahapan-tahapan. Nah ini di dalam membangun kerjasama itu tahapannya seperti apa, Pak Paul? Nah saya kira ini penting buat kita pahami ya bahwa ternyata tuh supaya bisa terwujud kerjasama itu harus lewat proses ya, harus lewat tahapan-tahapan. Jadi penting bagi yang memimpin maupun yang baru masuk untuk menyadari proses ini. Setidaknya ada 3 yang harus dilewati. Yang pertama adalah tahap asimilasi. Pada waktu seseorang masuk ke dalam sebuah organisasi, ia diharapkan untuk berasimilasi. Ini berarti ia diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan tuntutan serta nilai yang dianut dalam organisasi itu. Jika dari awal ia sudah menunjukkan sikap tidak suka atau tidak respek terhadap nilai dan kondisi dalam organisasi itu, dapat dipastikan kerjasama tidak akan terjadi. Dan masa baktinya pun akan cepat berakhir. Nah, jadi pada umumnya di tahap asimilasi ini kerjasama berjalan baik. Oleh karena sebagai anggota baru ia hanya menyerap tanpa memberi reaksi yang berarti. Nah ini adalah tahapan pertama yang mesti kita lewati, Pak Gunawan. Ya, dan ini tergantung dari orang itu sendiri, Pak Paul, membutuhkan waktu berapa lama. Ada orang yang cepat berasimilasi, tapi ada orang yang lambat berasimilasi. Sudah tentu betul sekali memang diperlukan kesabaran ya untuk bisa berasimilasi, dan orang-orang tertentu bisa berasimilasi dengan cepat dan sedangkan yang lain lebih lama. Namun sesungguhnya Pak Gunawan ada satu karakteristik yang berperan besar untuk mempercepat asimilasi, yaitu kerendahan hati untuk belajar. Jika dari awal kita sudah datang dengan sikap menggurui, niscaya kita akan menjumpai konflik. Nah, pada tahap awal ini kita mesti menyadari bahwa peran kita adalah sebagai perpanjangan tangan dari apa yang telah ada. Ya, singkat kata kita hanyalah menerima dan meneruskan apa yang sudah digariskan. Maka tadi saya katakan karakteristik yang dibutuhkan di sini adalah kerendahan hati untuk belajar. Ya, makin kita rendah hati mau belajar, maka makin kita itu tuh lebih bersedia ya untuk menjadi perpanjangan tangan. Kita hanyalah meneruskan yang telah digariskan. Nah, dengan cara itu kita akan memulai dan bahkan ya melewati masa asimilasi itu dengan relatif cepat. Ya, ini agak lebih mudah dilakukan oleh bawahan atau anggota dibandingkan dengan pimpinan gitu, Pak Paul. Jadi kalau ada pimpinan baru yang masuk untuk berasimilasi itu kadang-kadang butuh waktu lebih lama gitu, Pak Paul. Karena ya ini faktor kerendahan hati yang tidak semua pemimpin itu memilikinya gitu. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat kebalikannya, misalkan si pemimpin rendah hati, mau belajar, mau mendengarkan masukan, dan dia menunjukkannya ya kepada para anggotanya, justru bukankah itu menguntungkan dirinya, dia dengan cepat dirangkul dan malahan nanti ya mendapatkan respek yang lebih dari anggotanya. Iya.
setelah proses asimilasi atau tahapan asimilasi ini dilalui, kita memasuki tahap apa, Pak? Tahap berikutnya adalah tahap akomodasi. Setelah kita diterima masuk menjadi bagian dari organisasi, maka barulah kita dapat bersikap lebih independen dalam mengeluarkan gagasan. Ya, nah sudah tentu pada tahap ini akan ada orang yang menolak gagasan kita, tapi akan ada pula orang yang menyambut gagasan. Ya, organisasi yang sehat akan berupaya mengakomodasi masukan-masukan baru yang diterimanya. Sebaliknya, organisasi yang tidak sehat enggan mengakomodasi kepentingan dan masukan anggotanya. Nah, pada tahap ini, kerjasama mulai menemui kerikil. Namun, agar organisasi tetap dinamis dan relevan, diperlukan kesediaan untuk mengakomodasi ya masukan-masukan dari anggota yang baru ini. Jadi pengertian akomodasi itu di dalam contoh berorganisasi seperti apa, Pak? Contoh konkretnya. Nah, misalkan tadi saya kembali lagi kepada kisah perusahaan mobil Jepang yang masuk ke Amerika mulai dari tahun 70-an, 80-an. Itu merevolusi cara memanajemen perusahaan di sana, terutama perusahaan mobil juga. Nah, kalau misalkan kebalikannya yang terjadi, atasan itu tuh tidak mau terima, malahan berkata ini udah ditetapkan, ini adalah garisnya, maka harus selalu diikuti, nggak boleh melenceng dan sedikit pun, dan menolak ide-ide yang baru. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Masalah. Saya berikan satu contoh juga yang sering terjadi dalam gereja, Pak Gunawan. Saya percaya bahwa seorang pemimpin gereja, seorang hamba Tuhan, dipanggil untuk memimpin generasinya. Artinya, setelah dia berusia lebih lanjut, dia makin memang terpaut dari generasi di bawahnya. Nah, kita bisa melihat itu pada diri Musa dan Yosua. Memang Tuhan melarang Musa masuk ke tanah perjanjian karena Tuhan memang menghukum dia. Tapi saya juga percaya memang Musa adalah pemimpin untuk generasinya. Untuk generasi berikut, maka Tuhan menetapkan Yosua yang usianya memang satu generasi di bawahnya Musa. Dan kita melihat betapa efektifnya Yosua memimpin umat Israel masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi saya percaya memang setiap pemimpin itu tuh sebetulnya untuk generasinya. Tapi ada pemimpin yang tidak terima itu, Pak Gunawan. Meskipun dia sudah lanjut usia, dia terus mau menguasai dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir, dari usia tua sampai usia bayi. Dan dia mau mengatur semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Anggotanya mulai pindah keluar. Karena apa? Karena mentok. Karena dia berdasarkan usianya dan sebagainya tidak bisa gampang menerima yang baru-baru, yang segar-segar. Akhirnya dia terus membentengi diri, semua harus berjalan sesuai dengan yang telah digariskan. Meskipun garis itu pertama dibuat mungkin 40 tahun yang lalu. Nah, merugikan jemaat. Akhirnya banyak orang yang keluar dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita memang sudah mulai uzur, sudah mulai lanjut usia, kita mungkin sebagai hamba Tuhan di gereja ya harus berpikir, oke, sekarang saya lebih akan menangani yang seusia dengan saya saja. Sebab mereka pun tetap mempunyai atau tetap membutuhkan gembala yang seperti saya. Nah, yang muda kita nanti harus tunjuk pengganti kita yang lebih bisa menangani jemaat yang lebih muda dari kita. Ya, jadi seperti pada waktu tahap asimilasi, itu dibutuhkan suatu karakter tersendiri, yaitu kerendahan hati. Di dalam tahap akomodasi ini karakter apa yang dibutuhkan, Pak? Ada dua, Pak Gunawan, yaitu kepekaan dan kelembutan, ya. Kendati sekarang kita ya sudah menjadi bagian dari organisasi, dapat memberi sumbangsi yang berarti, kita tetap harus menyampaikan usulan dengan tepat, dan untuk itu diperlukan kepekaan, melihat kesiapan dan dinamika yang ada dalam organisasi itu. Tanpa kepekaan masukan kita, kendati baik, mudah disalahpahami. Ya, kita mesti lihat siap apa tidak. Jangan pokoknya asal lontar, orang nggak siap pun juga kita langsung katakan. Dinamika organisasi juga harus kita lihat. Apakah memang sudah siap ada
infrastrukturnya untuk mendukung dan sebagainya. Nah, kita pun mesti menyampaikan usulan dengan lembut. Sebab kelembutan mencerminkan respek dan ketundukan. Sekali lagi, sebaik apapun saran yang kita hendak berikan, bila disampaikan dengan kasar, itu akan menyakiti hati orang. Pada tahap ini sesungguhnya, relasi kerja kita mulai bergeser. Dari perpanjangan tangan, menjadi tangan itu sendiri. Dengan kata lain, kita mulai dapat berinteraksi dengan pengambil keputusan dan memberi masukan yang diperlukan. Nah, inilah tahap kedua atau tahap akomodasi. Ya, karakter kepekaan dan kelembutan itu bisa dilatih atau harus dimiliki sejak orang itu lahir gitu, Pak? Saya kira bisa dilatih, Pak Gunawan, ya. Orang yang sombong memang akan lebih susah untuk peka, ya, untuk lembut. Tapi orang yang sekali lagi rendah hati, ya lebih mudah ya untuk peka, untuk sensitif, ya. Kadang-kadang meskipun dia mempunyai ide yang baik, tapi dia tahu kalau dia melontarkannya sekarang, dia dapat menyudutkan pemimpinnya. Maka dia memilih tidak, ya. Dia menunggu saat yang lebih tepat, mungkin secara pribadi, dia mulai ya menyosialisasikannya, membagikan pendapatnya. Dan misalkan ditolak, ya juga nggak apa-apa, dia tunggu lagi mungkin waktu yang lebih tepat. Dan waktu dia sampaikan, waktu dia harus bersilang pendapat, dia tidak berteriak-teriak, tidak gebrak-gebrak meja, apalagi menghina orang, tidak. Dia tetap menyampaikannya dengan lembut. Nah, dengan cara-cara ini, biasanya pihak yang sudah lama di lembaga tersebut akan lebih siap untuk menerima masukan-masukan kita. Nah, sekali mereka lebih siap menerima, berarti mulai terjadilah dialog. Namun sekarang kita ini berdialog bukan dengan rekan, tapi dengan atasan sebetulnya. Sehingga kita mulai sebetulnya sedikit banyak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Meskipun saat ini nih, saat akomodasi, kita belum menjadi pengambil keputusan. Belum. Tapi kita sudah dapat berdialog dengan pengambil keputusan. Ya, berarti setelah melewati tahap asimilasi dan akomodasi, ada satu tahap lain yang Pak Paul mau sampaikan. Yaitu tahap integrasi. Pada tahap ini tanggapan sudah diakomodasi ya, dan terintegrasi ke dalam organisasi. Kerjasama membaik dan penghargaan terhadap masing-masing akan bertambah. Nah, tidak bisa tidak pada tahap ini organisasi akan mengalami perubahan. Namun itulah yang seharusnya terjadi sebab organisasi sendiri terdiri dari manusia. Dan manusialah yang menentukan jiwa organisasi itu. Ya, kadang-kadang Pak Gunawan, orang itu berkata, ya tidak siap. Karena apa? Tidak mau mengubah corak organisasi itu. Oh tidak. Organisasi justru yang sehat memang akan harus mengalami transformasi. Ya, secara berkala. Nah, jadi jangan sampai kita kaku, tidak mau ya mengintegrasikan sesuatu yang baru ya. Nah, pada tahap ini, kita ini nih telah menjadi otak, bukan sekadar tangan atau perpanjangannya. Tapi meskipun kita telah menjadi otak, kita mesti tetap saling menghargai dan terbuka terhadap masukan segar dari anggota baru. Godaan terbesar adalah, yang mesti kita hindari, adalah melembaga. Seringkali kita sekarang karena sudah menjadi bagian dari pengambil kebijakan, penentu kebijakan, pengambil keputusan, kita lah yang nanti menutup diri terhadap anggota yang lebih baru. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita melembaga. Sebab tatkala ini terjadi, keangkuhan pun merasuk. Ya, jadi kita mesti menjaga diri. Jangan sampai akhirnya menjadi kaku ya setelah kita menjadi penentu kebijakan. Ya, ketika anggota itu memasuki tahap integrasi ini Pak Paul, itu tidak berarti bahwa dia harus menjadi pemimpin yang formal gitu Pak Paul. Enggak harus betul. Tapi karena dia sudah dianggap bagian dari pengambil keputusan, kalaupun dia belum diangkat menjadi seorang atasan atau pemimpin secara formal, dia akan dicari. Pendapatnya akan dibutuhkan. Sebab mereka akan tahu bahwa masukannya ini berharga. Nah, jadi dengan kata lain secara informal, dia pun telah menjadi bagian dari penentu kebijakan. Ya, memang seringkali kita lihat di dalam suatu organisasi itu, ada pemimpin yang formal memang diangkat, tetapi ada orang-orang yang walaupun bukan pemimpin, tetapi dia sebenarnya patut
disebut sebagai pemimpin itu Pak. Dan ini bukanlah sesuatu yang buruk, malah saya kira sesuatu yang wajar dan baik ya. Sebab memang kita tidak selalu bisa mengangkat pemimpin yang formal, jabatan ya hanya segitu-segitunya. Dan memang seringkali harus ada regenerasi. Namun orang-orang yang matang itu tetap dapat kita sebetulnya manfaatkan. Tetap kita bisa konsultasi dengan mereka. Ya ini malah seringkali terjadi gesekan atau bahkan benturan antara pemimpin yang formal dan pemimpin yang informal ini Pak Pol. Nah dalam hal ini, pemimpin yang informal itu tetap harus tahu batasnya. Kendati dia dimintai pendapat, kendati dia mungkin sekali ya tahu lebih banyak, tapi berhubung dia tidak lagi menduduki jabatan formal, dia harus tahu batasnya. Dia harus berkata, ini masukan saya, namun kalau memang tidak diterima, ya nggak apa-apa. Terserah pada yang memang sekarang menduduki jabatan formal itu. Nah kalau si pemimpin informal bersikap seperti itu, saya kira justru ya ini menguntungkan organisasi sebab yang sedang menduduki jabatan formal tidak takut dan tidak ragu meminta pendapat dari pemimpin yang informal ini. Sebab dia tahu pendapat itu tidak harus dilakukannya. Dia tidak harus jadinya itu dikendalikan oleh orang-orang ini. Nah, justru ini menjadi suatu keuntungan bagi organisasi tersebut. Ya, Pak Paul, sebelum mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Amsal 15 ayat 22 berkata, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Dengan kata lain kita bisa simpulkan, di dalam konteks adanya penasihat yang banyak, maka pertimbangan akan lebih masak. Jadi, firman Tuhan justru meminta kita untuk mengundang ya adanya penasihat-penasihat supaya keputusan dapat dipertimbangkan dengan baik. Ya, perbincangan ini penting sekali Pak Paul karena Tuhan Yesus juga membentuk kita sebagai anggota tubuhnya. Dan masing-masing anggota tubuh ini kan saling harus bekerja sama Pak Paul. Kalau enggak kan tercerai-berai itu katanya. Betul sekali. Jadi, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun kerjasama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen ADLBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.